bikin proposal gitu untuk skripsi saya. Nah, kalau dari Mbak Novita sendiri, kira-kira kesibukannya ada dari saya akhir-akhir ini sibuk di organisasi. Jadi dari saya organisasi saya itu terlalu padat gitu, banyak proker dan semua itu. Jadi Mbak Novita ini lumayan aktif organisasi gitu ya. Iya, Mbak Novita ini dari jurusan apa? Saya dari jurusan tata boga tata boga semester berapa sekarang? Semester 3. Oh, semester 3 gimana nih perkuliahannya di tata boga itu? Di tata boga itu kayak ya kayak praktek masak, bukan hanya praktek aja sih itu, tapi teori juga ada. Jadi kayak kombinasi antara teori dan praktek sebetulnya. Oke, bagus sekali. Tadi sebelum kesini nih habis kelas atau gimana nih Mbak? Kebetulan saya tadi dari kelas langsung ke sini karena hari ini jadwal saya kosong. Oke, jadi Mbak Novita ini kebetulan hari ini lagi lumayan free gitu ya. Iya. Oke, nah habis ini ada kegiatan lain atau gimana? Habis ini sih rencananya mau ngerjain tugas sama teman-teman sih. Oh, iya. Nah, terkait kedatangan Mbak Novita ini kemarin Mbak Novita di WhatsApp itu ngomong kalau Mbak Novita itu ini ya apa kesulitan mengatur waktu gitu ya. Iya benar sekali itu. Oke, baik. Nah, Mbak Novita sebelumnya ini sudah pernah mengikuti sesi konseling atau belum pernah? Belum pernah, ini masih pertama kali saya mengikuti sesi konseling. Oke, jadi Mbak Novita ini baru pertama kali. Nah, kesini itu dari karena keinginan sendiri atau mungkin dari saran teman-teman gitu Mbak? Dari diri saya, karena kayak saya merasa kalau saya akhir-akhir ini tuh kayak banyak masalah, terus saya coba kayak nyelesain ternyata belum bisa. Akhirnya saya memberanikan diri datang ke Bandung, terus saya sangat mengapresiasi ya kebetulan kita untuk berani datang ke sini gitu. Nah, oke, nah dari Mbak Afif ini apakah sudah nyaman dengan dirinya atau mungkin mau kita cari kalau sudah dengan siapa ya. Nah, oke kan karena Mbak Afif juga belum pernah nih melakukan sesi konseling sebelumnya, jadi saya ingin menjelaskan sedikit mengenai sesi konseling kita kali ini. Jadi di sesi konseling kali ini kita akan bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan yang kita alami gitu. Tapi saya di sini hanya sebagai fasilitator Mbak, jadi yang akan menentukan mengenai keputusan Mbak Novita di akhir itu adalah Mbak Novita sendiri. Jadi saya hanya membantu dan di sini saya harapkan Mbak Novita itu nggak perlu takut atau cemas untuk menceritakan apa yang Mbak Novita rasakan, karena apa yang Mbak Novita sampaikan di sesi konseling kali ini makanya akan berakhir pada sesi konseling kali ini dan tidak akan saya sebarluaskan gitu. Jadi saya harap Mbak Novita bisa terbuka saja gitu untuk bercerita kepada saya. Nah, selanjutnya kita ada waktu sekitar 30 menit Mbak. Apakah dari Mbak Novita dirasa cukup? Cukup cukup ya. Nah, oke, dari Mbak Novita apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Kayaknya tidak ada, sudah baik. Nah, dari sini saya juga izin mencatat Mbak untuk keperluan asisten kita. Namun catatan ini hanya akan saya simpan untuk sendiri selanjutnya. Oke, mungkin di sesi konseling kali ini kita akan bersama-sama ya untuk mencari tahu solusi dari permasalahan yang mungkin Pak kita bisa diceritakan lebih detail lagi mungkin jadi akhir-akhir itu kan saya semester 3 dan tugas di departemen saya itu banyak. Soalnya kalau di tata boga ya seperti yang diketahui bukan hanya teori dan praktek saja, melainkan ada tugas makro MKU juga, terus juga kan saya ambilnya pendidikan ya Bu, jadi ada makro MKU. Terus saya juga organisasi yang saya ikut itu lumayan banyak, yaitu saya ikut organisasi di bukan himpunan departemen dan organisasi daerah saya, dan kebetulan di situ saya itu jadi kayak pengurus yang dengan program yang banyak gitu. Terus apalagi bulan itu oprek anggota baru itu kayak hektik banget gitu Bu. Terus
diri saya. Tapi semenjak akhir-akhir ini karena jadwal padat itu akhirnya kayak berantakan semua bu. Kan kayak saya itu terasa malas buat mengerjakan itu semua karena kayak rasanya tuh bingung mana sih yang harus saya kerjakan dahulu itu kayak keteteran dong bikin gitu banyak keuangan jadi malah ini lumayan kewalahan ya karena banyaknya tugas-tugas yang dibuat dari dari luar organisasi dan perkuliahan ini. Oke, saya paham ya apa yang Mbak Nufita rasakan karena saya juga pernah mengalami hal yang sama gitu. Jadi karena kurangnya manajemen waktu kita agak kebingungan gitu ya memprioritaskan akhirnya malah keteteran semua gitu. Nah, oke dari Mbak Nufita ini mengalami situasi ini baru-baru semester ini atau sudah pernah semester sebelumnya? Baru semester ini bu, di semester satu dua itu saya kan masih kayak yang umumnya maba ya bu, mungkin kayak tugasnya yang itu tugas maksudnya tapi entah kenapa di semester tiga ini mungkin kayak adaptasinya tuh masih baru jadi kayak ngerasa dia tuh muncul seperti itu jadi ya semester satu dua itu kita tidak merasakan bukan yang lebih berat gitu ya oke jadi sebenarnya permasalahan ini kita sudah sering terjadi ya di kalangan mahasiswa apalagi kayak seperti ini. Nah, dari semester satu itu kan karena kita juga mulai merasakan ya baru-baru nanti semester tiga artinya pada semester satu dan semester dua ini ada masa mbak kita itu tidak seperti sekarang gitu ya. Iya. Oke, nah kemudian untuk tujuan dari kedatangan Mbak Novita di sini itu apa sih yang Mbak Novita ingin capai dari permasalahan Mbak Novita ini? Mbak Novita ingin apa setelah melakukan sesi konseling kali ini? Saya tuh pengen kayak bener-bener waktu saya itu kayak tertata seperti semester sebelumnya itu kayak saya bisa tetap menjalankan kuliah karena itu salah satu kewajiban saya itu karena yang nomor satu pasti kuliah. Di sini itu saya pengen ngerjain tugasnya itu nggak keteteran. Terus saya juga tetap aktif di organisasi karena itu sudah menjadi tanggung jawab saya. Tapi saya juga pengen punya waktu buat diri saya untuk ngasih jeda kayak misalnya nggak semua harus diselesaikan hari ini gitu. Jadi saya tuh pengen waktu saya itu dari hari Senin sampai Minggu itu benar-benar tertata rapi. Oke, nah oke. Dari pengalaman Mbak Novita sebelumnya mungkin Mbak Novita pernah nggak coba menata organisasinya kayak tugas-tugasnya gimana gitu sehingga Mbak Novita itu tidak kewalahan gitu. Mungkin ada satu dua hal yang pernah Mbak Novita lakukan untuk melakukan manajemen dalam waktu bagian waktu. Saya tuh seringnya ini sih bu, ketika ada tugas terus kayak ada rapat organisasi terus kayak saya tuh ngerjain tugas waktu rapat itu dulu di sela-sela itu terus kadang tuh kalau benar-benar suntuk banget saya tuh kayak nyelain waktu kayak sekitar 1 jam atau 2 jam itu buat nonton film ya walaupun tugas saya masih sebelum ya terus kayak harus nanti jam 6 rapat tapi kayak aduh capek buat mengisi energi saya itu kayak saya nonton film dulu nanti biar rapat tuh kayak ada semangat sebenarnya kayak punya motivasi seperti itu sih dulu ya. Dan menurut kita apakah menurut Mbak Novita itu efektif atau masih belum atau Mbak Novita sudah pernah menerapkan hal itu di semester ini tapi untuk belum berhasil? Menurut saya itu kalau efektif karena harusnya di sela-sela rapat itu saya fokus di forum diskusi rapat tapi saya malah kayak oh iya apa sambil ngetik oh iya gimana kayak langsung mungkin perasaan teman-teman saya kayak ini anak serius apa enggak sih padahal dia itu pengurus harian loh harusnya kayak yang lebih fokus jadi saya tuh kayak merasa kayak saya datang di rapat itu cuma sebatas datang doang tidak mengurangi kewajiban gitu buat datang tapi di situ saya fokusnya ke tugas saya jadi saya merasa kayak malah gimana ya kayak mengkhianati gitu seperti itu jadi memang ini merasa tidak efektif dengan solusi-solusi
belajar ditambah 5 menurut saya. Oke, kenapa 5? Kayak kayak saya merasa 50-50 karena kayak apa ya Bu? Kayak saya tuh kayak setengah-setengah gitu. Jadi kayak dari saya setengah, kuliah setengah, waktu buat diri saya setengah. Jadi kayak saya tuh merasa semua semua kehidupan saya itu kayak belum terpenuhi gitu, belum maksimal. Jadi saya kayak merasa ditambah kayak semua itu kayak dalam gitu. Jadi kita merasa semuanya tuh iya dari kita kira-kira kalau ini menaiki angka di posisi 6 atau 7 nih apakah Mbak juga sudah mempunyai gambaran ke depannya itu harus ngapain gitu? Mungkin saya tuh lebih ini sih lebih mengutamakan prioritas ya memang semua itu prioritas ya bagi saya itu punya prioritas organisasi juga prioritas diri saya pun juga prioritas tapi mungkin saya akan mendahulukan mana yang lebih penting misal nih kayak tugas mungkin saya akan mendahulukan tugas mana yang harus saya lakukan kayak mungkin program organisasi atau tugas kuliah yang banyak barengan itu mungkin saya akan mempertimbangkan mana nih yang harus saya lakukan terus kayak mungkin di sisi lain saya juga masih waktu buat diri saya kayak saya mungkin melakukan kayak hobi saya kan hobi saya jadi jadi di sela-sela itu waktu weekend atau apa itu mungkin saya bisa melakukan itu buat kayak refresh ya seperti itu jadi mbak itu sebenarnya udah mempunyai gambaran sedikit ya di depannya gimana gitu. Saya juga sangat mengapresiasi mbak Nafitya karena sebenarnya mbak Nafitya sudah sangat dengan menentukan prioritas itu kan ya terus membuat membagi waktu terus mengangkat waktu untuk diri sendiri juga oke oke kalau mungkin pak kita ini bisa mulai kembalikan dulu nah ketika mbak kita ini malam ini tidur tanpa adanya beban-beban yang akhir-akhir ini mbak kita rasakan nah kemudian mbak kita bangun dengan tugas-tugas yang sudah selesai kemudian tidak ada tanggungan dari organisasi untuk programnya itu kira-kira apa yang mbak kita rasakan ketika saya tidur ya kayak saya tuh merasa energi saya itu kayak penuh kayak wah pastinya kayak apa ya mau hirup udara habis hujan gitu loh jadi kayak fresh banget gitu kayak saya merasa kayak beban saya hilang saya tidak punya tanggungan jadi saya merasa lega saya merasa senang dan saya kayak merasa tidak terbebani jadi rasanya sangat-sangat bagus dari saya mbak Rita pasti sangat menikmati hal-hal yang seperti itu nah oke dari tadi sebenarnya mbak Rita itu bisa gitu ya untuk merasakan itu semua ke depannya gitu jadi seperti yang mbak Rita ceritakan bahwa salah satu semester dulu itu benar-benar tidak merasakan hal yang seperti itu di semester ini mungkin mbak Rita merasakan seperti itu tidak akan selamanya seperti itu ketika mbak Rita sudah mampu untuk mengontrol kegiatan mbak Rita mbak Rita sudah mampu untuk melakukan manajemen waktu yang baik mbak Rita pasti bisa untuk menjalani hari yang seperti mbak Rita inginkan seperti tadi ya dimana mbak Rita itu membagi kapan waktu untuk mengerjakan tugas kemudian kapan waktu untuk mengerjakan program organisasi dan untuk diri mbak Rita sendiri nah untuk kedepannya apakah mbak Rita itu ingin tetap dengan membuat prioritas terlebih dahulu atau ada langkah lain yang menurut mbak Rita itu efektif untuk mbak Rita jalankan mungkin langkah efektif itu saya masih ingat kayak ibu tadi bilang kamu pernah menulis kayak menulis itu kan saya belum pernah juga ya terus saya baru kepikiran di detik ini itu kayak kepikiran kalau kayaknya saya akan membuat tulis dimana nanti antara perkuliahan, organisasi, dan diri saya itu mungkin saya akan tulis masing-masing dimana di situ nanti apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya lakukan seperti itu. Jadi mbak kita ini katanya ingin membuat tulis gitu ya agar apa ya kan tulis juga itu membantu kita untuk tahu ya kayak kita mau tidur udah tahu nih mau ngapain harus gimana gitu kan oke bagus sekali nah dari skala 1 sampai 10 mungkin
ya dulu ya kuliah, terus organisasi saya, terus yang terakhir waktu buat diri saya di waktu weekend. Oke, oke. Nah, Mbak Novita ingin melaksanakan tugas yang terlebih dahulu, kemudian dan kira-kira dari Mbak Novita gimana caranya Mbak Novita membagi waktu antara perkuliahan, foto dan weekend itu dalam satu minggu ini? Mungkin kalau karena kuliah saya ini cuma 4 hari ya Bu, 4 hari bahkan itu kayak banyak sela-sela kosong dan banyak prakteknya. Kadang tuh kita jarang di kelas, kayak itu kan kayak dirangkap dulu. Misal setiap praktek ini sebenarnya itu dijadikan satu. Jadi mungkin kayak prakteknya itu nggak minggu ya. Jadi di sela-sela itu karena saya sebagai pengurus ini, mungkin saya ada diskusikan kalau setelah rapat bisa di sela-sela malam hari ketika sudah selesai aktivitas kuliah. Nah, mungkin di sela-sela aktivitas kuliah kan saya kosong ya Bu, dan di situ saya bisa buat mengerjakan tugas. Dan akhirnya saya malamnya bisa rapat dan ketika weekend, jadi saya kayak nggak punya bangunan nih ada rapat dan tugas. Jadi di weekend itu saya tuh pengen punya waktu untuk saya, saya menjalani hidup saya. Sekali. Jadi Mbak Nita sudah benar-benar mengetahui gitu arahnya kemana gitu ke depan selama 1 minggu ke depannya. Dari Mbak Nita apakah ada lagi hal yang ingin mau sampaikan atau sudah cukup? Oke, sudah cukup ya. Jadi sangat luar biasa ya Mbak Nita sudah mampu nih untuk menentukan prioritasnya ke depannya selama 1 minggu ke depannya. Mungkin Mbak Nita bisa mulai mencatat ya setelah ini untuk to-do list-nya apa aja yang tugas apa aja yang harus didahulukan, kemudian beberapa yang harus didahulukan sehingga kita juga punya waktu untuk diri Mbak kita sendiri sama sendiri. Nah, oke, nah karena Mbak Nata juga sudah apa ya sudah yakinnya gitu untuk solusi ini dari Mbak Novita gimana nih perasaannya setelah mulai sesi konseling ini? Setelah mulai sesi konseling hari ini saya kayak lebih yang semula itu kan saya bingung ya bicara caranya gimana ya, walaupun saya kayak udah tahu